Shalom saudara, saya bersyukur kita berjumpa lagi dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita mau dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini yang telah Engkau berikan bagi kami, semua karena anugerah-Mu. Dan pada hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Engkau menolong setiap kami, biarlah firman-Mu bukan hanya berlalu begitu saja, tetapi dapat menolong dan menumbuhkan iman percaya kami kepada Engkau. Inilah doa kami, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari sama-sama kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 2. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Saudara, saya yakin setiap kita yang percaya pasti tidak asing lagi dengan namanya berdoa. Baik saudara yang sudah lama mengikut Tuhan atau yang masih baru mengikut Tuhan, baik saudara yang masih belum sepenuhnya dewasa rohani, ataupun yang sudah cukup lama pelayanan dan bertumbuh di dalamnya, pasti tidak asing yang namanya berdoa. Setidaknya pasti dalam kehidupan kita pernah berdoa bagi setiap kebaikan-kebaikan kita, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang butuh dukungan doa, orang-orang yang terdekat dengan kita. Tapi tahukah saudara, setiap kita anak-anak Tuhan juga perlu untuk mendoakan pemerintah bangsa dan negara kita ini. Dan inilah suatu tugas kita, suatu bagian kita, bahkan kewajiban kita untuk mendoakan bagi pemerintah, bagi para pemimpin bangsa dan negara kita. Dan inilah yang Paulus nasihatkan kepada Timotius, anak rohaninya. Pada waktu ia memberikan perintah, ia mengajarkan, ia mengingatkan tugas-tugas Timotius, seorang pemimpin gereja yang akan meneruskan Paulus di masa yang akan datang. Dan saudara, Paulus menasihati Timotius dalam bagian ini, bahwa pentingnya peran doa dalam kehidupan orang percaya, bukan hanya bagi diri sendiri atau keluarga dan orang sekitar, tetapi termasuk juga berdoa secara khusus bagi para pemimpin mereka yang berkuasa. Dan nasihat ini bukan hanya diberikan kepada Timotius, tetapi perlu diajarkan kepada para jemaat yang dia pimpin, supaya banyak orang percaya boleh mendoakan bagi bangsa dan negara. Saudara, mungkin kita berpikir, kenapa sih kita harus berdoa bagi para pemimpin dan pemerintah kita? Saudara, itu tercantum jelas dalam ayat selanjutnya, dikatakan agar supaya kita dalam pengertian ini, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang hidup dalam dunia ini, dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Saudara, para pemimpin ini tidak dapat kita pungkiri memiliki pengaruh yang signifikan atas arah dan kesejahteraan sebuah bangsa dan rakyat yang tinggal di dalamnya. Keputusan mereka dapat membawa perdamaian ataupun kekacauan, keadilan maupun ketidakadilan, kemakmuran ataupun kesulitan. Kita perlu menyadari tekanan tanggung jawab yang mereka hadapi. Itulah menjadi jelas kenapa Paulus mementingkan doa bagi mereka ini. Dan saudara, memang kita hidup sebagai warga negara kerajaan Allah. Kebangsaan kita adalah surga. Tapi terlebih penting kepada status kewarganegaraan kita di muka bumi ini. Tapi meskipun demikian, sebagaimana anak-anak Tuhan, kita harus menjadi berkat yang mendatangkan shalom dimanapun berada. Kita pun perlu berdoa bagi bangsa dan negara kita, khususnya bagi para pemerintah, supaya dengan kebijakan yang mereka harus mengatur banyak orang, supaya mereka diberikan hikmat oleh Tuhan, agar bisa mengerjakan tugas mereka dengan tanggung jawab dan sikap hati takut akan Tuhan
dengan penuh kebijaksanaan, sehingga pada akhirnya kita orang-orang percaya yang hidup di negeri ini bisa hidup dengan aman, tentram, dan makmur. Dan gereja kita boleh bersekutu, boleh merasakan kedamaian, keamanan, dan itu semua ditentukan dari pemerintah yang juga adalah pengawas atas kehidupan kita. Karena itu saudara, kita juga perlu untuk selalu berdoa bagi bangsa dan negara kita. Mari sama-sama kita tetap terus bergandengan tangan. Kita setia berdoa bagi setiap pemerintah, setiap rakyat, dan negara kita ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai berbicara. Engkau mampukan setiap kami, biarlah hidup kami bisa terus bergantung pada Tuhan, senantiasa mengandalkan Tuhan dan mendoakan bagi setiap bangsa kita, setiap pemimpin-pemimpin yang ada, yang membantu melayani memerintah dimanapun kita berada. Engkau pakai Tuhan mereka menjadi alat kepunyaan-Mu, menjadi alat, menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.